Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan kesehatan. Yang terhormat Ibu Happy Atma Pratiwi selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin terhormat, perkenalkan nama saya Riani Wasisto. Di sini saya akan berpidato dengan tema memanusiakan manusia. Kenapa saya memilih tema memanusiakan manusia? Karena menurut saya masih banyak manusia-manusia di bumi ini yang bersifat jahat dan berperilaku tidak baik. Ada yang melakukan kejahatan semata-mata mereka lakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Contohnya mencopet atau membegal. Mereka mencopet atau membegal dengan hasilnya yang akan mereka nikmati sendiri. Meskipun ada beberapa faktor mereka mencopet atau membegal karena faktor ekonomi, tetapi tetap saja perbuatan tersebut sangat dikecam karena dapat merugikan orang lain dan bisa membahayakan hidup seseorang. Lalu, arti kata manusia sendiri dapat diartikan sebagaimana kita memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kita sendiri. Contohnya itu, jika tidak ingin dibeda-bedakan, maka janganlah membeda-bedakan seseorang. Kita sebagai manusia tidak boleh membeda-bedakan seseorang berdasarkan golongan, suku, ras, agama, maupun keterbatasan lainnya. Karena setiap manusia itu sudah mempunyai hak asasi mereka sejak mereka lahir. Memanusiakan manusia sendiri terkandung dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dianugerahkan akal budi. Melalui akal budi inilah muncul rasa pri kemanusiaan yang mendorong perilaku yang baik. Apa itu perilaku yang baik? Perilaku yang baik itu ialah orang yang saling menghargai, saling menghormati harkat, martabat, serta derajat antar sama manusia dan tidak membeda-bedakan seseorang. Karena setiap manusia di muka bumi ini semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya itu hanyalah perilakunya saja. Lalu, memanusiakan manusia sendiri bisa diterapkan di setiap lini kehidupan. Contohnya itu, jika Anda seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang jujur, selalu bersikap ramah, dan tidak membuat peraturan yang merugikan masyarakat. Lalu contoh lain, jika Anda seorang pedagang, maka jadilah pedagang yang selalu jujur dan selalu bersikap ramah pada setiap pembelinya. Dan jika Anda masyarakat biasa, jadilah masyarakat yang selalu rendah hati, saling menghargai, dan tidak membeda-bedakan setiap golongan masyarakat lainnya. Lalu, kita sebagai manusia selalu ingat bahwasanya kita hidup di dunia ini semata-mata tidak hidup sendirian. Kita diciptakan untuk saling menghargai dan saling tolong-menolong. Seperti contoh, Nabi mengajarkan kita untuk selalu bersedekah. Contohnya itu, jika kita ada makanan lebih, kita bisa memberikannya ke tetangga-tetangga kita, atau juga kita bisa berikan ke pengemis yang ada di pinggir jalan. Dan jika kita ada sedikit rezeki lebih, kita bisa memberikannya ke anak kaum duafa, yatim piatu, pengemis, maupun orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan untuk biaya kehidupan mereka, untuk makan dan minum. Tidak ada ruginya kita bersedekah, bukan? Allah pasti akan menggantinya berlipat-lipat ganda apa yang sudah kita amalkan. Dan kemudian, contoh apa orang yang tidak memanusiakan manusia? Kita ambil contoh yang belum ini viral di media sosial, yaitu kasus Ferdian Paleka. Di sini Ferdian Paleka membagi-bagikan bahan pangan di bulan suci Ramadan ini dengan berbentuk kardus yang ternyata isi dalam kardus itu adalah sampah yang ia pungut di pinggir jalan lalu diberikan kepada para waria-waria atau kita sebut juga bencong, dan bahkan dia juga memberikannya ke anak-anak kecil yang ada di kota Bandung dengan berkedok. Itu hanyalah sebuah prank untuk keperluan media sosialnya. Perbuatan tersebut sangat tidak terpuji dan bahkan dikecam tidak memiliki hati nurani. Di sini, Ferdian Paleka tidak mengerti arti kata memanusiakan manusia, karena ia membuat prank tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang yang telah ia prank. Lalu, contoh lain di era digital zaman sekarang, masih banyak orang-orang yang tidak masuk akal dalam sifat manusia. Contohnya itu, ada seorang wanita yang merekam dirinya sendiri sedang sholat. Namun kemudian dia mendengar suara musik dan tiba-tiba wanita tersebut berjoget, dan tak lama setelah musiknya berhenti, wanita tersebut kembali sholat seperti biasa. Perbuatan yang sangat tidak masuk akal, bukan?
ia mempermainkan sholat dengan berdalih itu hanya sebuah candaan dan ketidaksengajaan. Yang jelas di dalam agama Islam itu mempermainkan sholat ialah perbuatan yang sangat haram. Dan akhirnya video tersebut pun viral karena wanita tersebut memposting atau mengupload videonya ke media sosialnya. Dan akhirnya wanita tersebut hanya bisa meminta maaf dan hanya bisa menyesali apa yang telah ia perbuat. Dan kemudian kita sebagai manusia itu harus saling menghormati. Sudah semestinya yang muda itu menghormati yang tua karena faktor perbedaan umur. Terutama kita harus menghormati orang tua kita sendiri. Tapi masih ada saja orang-orang di dunia ini yang tidak menghormati orang tuanya dan bahkan berbuat tindak kekerasan karena suatu hal. Seperti contoh, ada remaja berusia 19 tahun di Ciracas, Jakarta Timur tega menganiaya ibunya sendiri karena tidak diberikan uang jajan sebesar Rp10.000. Ibunya yang tidak memberikan uang jajan membuat remaja tersebut kesal dan akhirnya remaja tersebut menganiaya ibunya dengan menggunakan besi dan memukul ibunya hingga tak sadarkan diri. Perbuatan tersebut sangat tidak manusiawi, bukan? Ibunya yang telah berkorban membesarkannya hingga ia dewasa, tapi malah dibalas dengan perbuatan keji yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Maka dari itu, sebagai kesimpulan, kita sebagai manusia itu tidak hidup semata-mata untuk diri kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Kita harus saling menghargai sama orang lain, kita harus menghormati orang lain, kita tidak boleh membeda-bedakan ras atau golongan orang lain, dan kita tidak boleh hidup apatis karena saling berbagi itu tidak akan merugikan diri kita sendiri. Sekian pidato dari saya. Semoga kita sebagai manusia itu harus saling menghargai dan saling menghormati yang tersama. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.